Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, nats firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, hal itu mungkin bagi Allah. Siapa sangka Saulus yang kemudian bernama Paulus, yang tadinya seorang pembenci dan pengejar para murid-murid Yesus, sekarang menjadi pengajar ajaran Yesus dan pengasih semua orang. Itu semua bisa karena dia telah menerima Kristus. Bagaimana dengan kita yang notabene juga telah menerima Kristus? Nats ini adalah bagian dari kisah Paulus setelah ia bertobat dan bagaimana ia menjawab panggilan Tuhan atas dirinya. Paulus sadar, tanpa kasih dan pertolongan Tuhan, ia tidak akan mampu berbuat apa yang telah ia lakukan itu. Ia sungguh sadar, semuanya itu bisa karena pertolongan Tuhan. Ia sungguh-sungguh sadar, tangan Tuhan membimbingnya. Tangan Tuhan menolong dan memberkatinya. Paulus tidak menyangka bahwa ia dapat sejauh dan sekuat apa yang sudah dia lakukan untuk mewartakan Kristus kepada banyak orang. Disinilah kita dapat merasakan apa yang tadinya tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Apa yang tadinya tidak bisa, sekarang bisa. Hidup bersama dan di dalam Kristus tidak selamanya lancar-lancar saja. Bahkan dapat dikatakan lebih banyaknya menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun, di sanalah kita benar-benar dapat merasa dan melihat pertolongan Tuhan. Melalui kisah Paulus ini, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa untuk menyapa dan memanggil orang-orang yang berkenan kepadanya. Disinilah kita harus yakin, ketika Tuhan sudah memanggil dan memilih, maka Tuhan juga pasti akan mempersiapkan apa yang perlu untuk orang-orang yang Ia panggil tersebut. Karena itu, setiap orang yang percaya, setiap anak Tuhan tidak usah ragu akan penyertaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita ini. Dalam pewartaannya, Paulus tidak pernah diskriminatif. Ia meletakkan orang itu sesuai dengan keberadaan, tanpa terjebak melihat seseorang itu dari ini dan itunya. Nats ini mengajar kita untuk hidup jujur dan terbuka. Dengan hidup jujur dan terbuka, niscaya kita akan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Bahkan menjadikan kita bijak dalam melaksanakan tugas keseharian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk hidup jujur dan tidak ragu akan penyertaan dan berkat Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam reformanda Masiha Holongan.